Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizul Khair dari kelas S1.06A, NIM 18 10 14. Di sini saya akan menerangkan tentang pointer, eh, dan di sini saya mendapat materi tentang pointer, yaitu modul 3. Selamat menyaksikan. Pointer adalah suatu variabel yang menunjukkan pada suatu alamat memori komputer, merupakan variabel level rendah yang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai integer, karakter, float, double, and single, dan bahkan tipe-tipe data lainnya yang didukung oleh bahasa C. Yang biasanya kita gunakan bahasa yang sangat sederhana. Nah, variabel itu ada dua, yaitu variabel biasa, variabel yang sifatnya statis sudah pasti, sedangkan pada pointer sifatnya dinamis dan dapat lebih fleksibel daripada variabel biasa. Variabel pointer tidak menunjukkan pada nilai apapun, berarti memiliki nilai 0 dan disebut sebagai dangling pointer karena nilainya tidak diinisialisasi dan tidak dapat diprediksi. Next slide. Operator alamat. Kalau kita membicarakan tentang pointer, pasti tidak jauh-jauh dari operator alamat. Berarti pointer adalah alamat. Setiap variabel yang dideklarasikan disimpan dalam sebuah lokasi memori, dan pengguna biasanya tidak dapat mengetahui alamat mana data tersebut disimpan. Untuk contoh programnya sendiri, include studio, include conio, integer main, integer nilai 1 sama dengan 4, integer nilai 2 sama dengan 5, float nilai 3 sama dengan 3,5. Kenapa kita memakai float? Karena kalau kita memakai integer tidak bisa, karena dia bilangan desimal, pakai koma. Chart nama 11 A, B, C, D sampai J, integer nilai P sama dengan 1 nilai 1, nilai P2 sama dengan 2, char nilai P4 sama dengan nama, float nilai 3 sama dengan nilai 3. Cout nilai 1 sama dengan nilai P1 alamat 1, cout nilai 2, nilai P2 sama dengan alamat 2, nilai 3 sama dengan P3 alamat 3, sedangkan nilai 4, nilai P4 sama dengan 4. Nah, selanjutnya adalah operator reference yang simbolnya seperti bintang atau kali. Penggunaan operator ini berarti mengakses nilai sebuah alamat yang ditunjukkan oleh variabel pointer. Contohnya, bilangan 1 sama dengan bilangan 2. Yang mana cara membacanya adalah bilangan 1 sama dengan nilai yang ditunjukkan oleh bilangan 2. Berarti bilangan 1 sama dengan bilangan 2. Untuk contoh programnya sendiri, deklarasi variabel pointer tipe bintang pointer include main NI 11 sama dengan 5, NI 12 sama dengan 15, integer PTR dan nilai 11, PTR sama dengan 10, PTR 2 sama dengan 20, cout nilai 1 sama dengan NI 11 dan nilai 2 sama dengan NI 12. Berarti nilai N1 sama dengan 11, NI 2 sama dengan 12, berarti PTR 1 dengan 10, PTR 2 sama dengan 20. Nah, beberapa hal yang penting dalam pointer yaitu X sama dengan 10, PTR 1 sama dengan X. Berarti PTR 2 sama dengan PTR 1. PTR 1 dan PTR 2 menghasilkan alamat variabel X yang sama. Jadi PTR 1 dan PTR 2 memiliki alamat, yaitu alamatnya X. X-nya sama. Nah, operasi pointer. Operasi penugasan. Nilai dari suatu pointer dapat disalin ke variabel pointer lainnya. Contohnya yaitu Y sama dengan 35. Y1 dan Y. Kalau kita ingin mendapatkan nilai X2 sama dengan
X1, maka kita menggunakan X1 dan Y, maka nilai yang didapatkan X2 sama dengan X1. Nah, untuk contoh programnya sendiri bisa teman-teman coba di rumah seperti ini. Nah, saya jelaskan. Include Conio, include IOStream, integer main, float nilai P1 dan P2, nilai 14,54. Mengapa kita pakai float? Ya, itu tadi bilang koma. Contoh nilainya, nilai alamat P1 itu kita ya berbeda dari yang tadi. Kalau yang tadi nilai pointernya ditaruh pada bagian bawah. Nah, di sini kita menaruh pointernya pada awal program. Bisa saja karena pointer sifatnya fleksibel, bisa di awal program atau di akhir program ataupun di tengah program. Nah, P1 sama dengan P2. Operasi pemilihan nilainya berarti alamat X2 sama dengan alamat X1. Cout nilai P1 sama dengan P2 menunjukkan alamat P1 yang pada awalnya P2 dangling pointer yang di atas tadi P2-nya. Nah, cout mulai dengan P2 dan P2 menunjukkan alamat P1 pada program. Lanjut. Nah, ini kalau misalkan rekan-rekan mau mengetahui hasil dari program ini bisa dicobakan di aplikasi Codeblock misalnya atau apapun itu. Nah, yang kedua setelah operasi tadi. Nah, ini ada operasi aritmatika. Suatu variabel pointer hanya dapat dilakukan operasi aritmatika dengan nilai integer saja. Operasi yang biasanya dilakukan oleh operasi penambahan dan pengurangan. Operasi penambahan dengan suatu nilai menunjukkan lokasi data berikut indeks selanjutannya dalam memori. Begitu juga dengan operasi pengurangan. Nah, di sini kita cuma bisa pada operasi aritmatika ini kita cuma bisa menggunakan operasi penyembelahan dan pengurangan. Selain dari operasi penyembelahan dan pengurangan itu sepertinya tidak bisa. Untuk contoh programnya sendiri bisa dicobakan juga lagi. Include IOStream. Include IOStream Conio. Void main. Integer nilai 3 yaitu petunjuknya. Untuk kelasnya nilai 0 sama dengan 125. Sedangkan nilai 1 sama dengan 135. 345. Sedangkan nilai 2 750. Petunjuknya dan nilai 0. Cout nilai petunjuk ada di alamat memori petunjuk. Cout nilai petunjuk 1 plus 1 ada di alamat memori petunjuk plus 1. Masukkan nilai plus 1 berarti 345. Nah, untuk yang kedua menampilkan yang kedua yaitu petunjuk plus 2 yaitu nilainya 750 dan cout yang kita dapatkan yaitu nilai 0 sama dengan 125, nilai 1 sama dengan 345, sedangkan nilai 2 750. Kalau teman-teman masih ragu dengan apa yang ada di program ini, bisa dicobakan dan mendapatkan hasilnya. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya adalah operasi logika. Seperti yang kita ketahui, logika itu seperti gimana suatu hal yang sudah pasti terjadi sesuai logika kita, dan berikut contoh programnya. Include IOStream, include Conio, void main, integer, PA sama dengan PB, A nilainya sama dengan 100, sedangkan B sama dengan 10. Untuk kelasnya sendiri, PA sama dengan A, PB sama dengan B. If jika PA kecil dari PB, PA menunjukkan ke memori lebih rendah daripada PB, dan itu disebut dengan nilai true. Dan else if jika PA sama dengan PB, maka PA menunjukkan ke memori sama dengan PB. Dan else yaitu PA lebih besar dari PB, menunjukkan
ke memori lebih tinggi daripada PB. Nah, di sini kita lihat mengapa PA lebih kecil dari PB menunjukkan lebih rendah daripada PB. Karena PA nilainya adalah 100 di atas tadi. Nah, di sini yang ini di atas ini A sama dengan 100, B sama dengan 10. Berarti PA menunjukkan memori lebih rendah daripada B. Berarti itu salah karena nilai A lebih besar daripada PB. Sedangkan PA sama dengan PB. Berarti itu juga salah karena nilai A adalah 100, B dengan 10. Kecuali nilai A adalah 10, nilai B adalah 10. Sedangkan else adalah B lebih besar daripada PB, B lebih besar daripada PA. Nah, di sana sudah kelihatan jelas sekali salahnya, yang mana B pasti lebih kecil daripada A karena nilai B 10, A 100. Lanjut. Nah, kita juga bisa menggunakan operasi pengulangan pada pointer. Berikut programnya. More pointer include UseStream H, include Conion H, integer main, char array sama dengan 5, char kali P. P sama dengan array, P sama dengan A. P plus plus sama dengan P sama dengan B. B dan array sama dengan 2. P sama dengan array plus 3. P array P tambah 4. Nah, for integer, N sama dengan 0. Dan N kecil dari 5. N plus plus. Cout arraynya adalah, jadi nilainya itu, nilai N-nya itu dari nilai 0 sampai dengan 4. Kenapa sampai dengan 4? Karena kita nilai N-nya sendiri di for itu integernya N sama dengan 0 sampai N kecil dari 5, berarti tidak masuk angka 5-nya. Kalau teman-teman ingin mencobakan, silahkan dicobakan di aplikasi pemrogramannya masing-masing. Kalau masih tidak percaya. Kalau sudah percaya, syukur. Nah, ini untuk contoh program selanjutnya. Untuk perulangan juga sama. Untuk ini saya tidak menjelaskan karena masih sama kayak yang tadi, cuman beda eh, beda angkanya aja. Ya, angkanya. Nah, ini untuk programnya yang agak lebih eh ulangan campur pointer. Nah, di sini saya juga akan jelaskan. Include stream, include coin hop, point mainnya, integer tanggal lahir yaitu tanggal 13 bulan 9 tahun 1982. Integer PTG-nya yaitu PTG sama dengan tanggal lahir, PTG berisi alamat array. Yaitu cout-nya itu menampilkan cout di programnya diakses dengan pointer. Cout tanggalnya sama dengan PTG 1, cout bulan sama dengan PTG tambah 1. Berarti yang PTG di atas itu ditambah 1 berarti tanggal bulan 9. Dan tahun PTG tambah 2 karena dia di barisan yang ketiga berarti tambah 2 karena PTG itu 1 tambah 2 berarti 3 barisan ketiga. Nah, coba diakses dengan array tanggal lahir, tanggal, bulan, tahun. Nah, itu buat tanyanya yang isinya yang di atas tadi. Berarti akan tampil di programnya nanti tanggal lahirnya tanggal 13, bulan lahirnya bulan 9, tahun lahirnya tahun 1982. Nah, ini ada sedikit soal yang bisa teman-teman kerjakan untuk menguji apakah teman-teman memperhatikan saya dari tadi atau malah skip-skip video saya. Kalau memang memperhatikan ya bisa mengerjakan soal ini. Silahkan dikerjakan dulu. Nah, apabila teman-teman sudah mengerjakan, pasti ntar akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini jawabannya. Jawabannya include stream, include conio, integer main, char, p sama dengan array, integer i sama dengan 0, i kecil sama dengan 4, i plus plus input arraynya, p plus plus integer n sama dengan 0 dan n kecil dari 5, n plus plus cout arraynya titik 2 engage
Seperti itulah penjelasan sedikit tentang array. Nah, untuk program yang saya bikin sesuai dengan tugasnya, buatlah program yang sesuai dengan judul masing-masing karena saya dapat yang nomor modul 3 yaitu tentang pointer. Saya bikin program sederhana tentang pointer. Nah, di sini program saya dengan mulai yaitu saya bikin identitas KTM mahasiswa dengan ini dengan program pointer menggunakan pointer. Di sini kita melihatkan mulai dan struk KTM, isi data mahasiswa, data kartu mahasiswa. Nah, isi data kartu mahasiswa ini kita isi ntar dengan nama-nama yang sudah ada. Data-datanya itu sudah ada juga seperti nama, tanggal lahir, NIM dan seterusnya. Nah, di sini kita di mana pointernya? Nah, ini pointernya. Di sini kita menggunakan identitas dan kartu. Nah, di bagian isi identitas ke mahasiswa ini kita menggunakan pointer yaitu identitas sama dengan kartu. Yang mana kartunya tadi yang sudah diisi sama dengan identitasnya. Berarti pointernya yaitu P1 sama dengan P2. Lanjut ke programnya. Nah, untuk program saya sendiri seperti yang kita lihat begini, ya program sederhana saja, tapi itu sangat berguna bagi seluruh mahasiswa. Nah, di sini kita menggunakan include stream, string, dan conio. Di sini space untuk kelasnya sendiri struk KTM, mana long integer name buat name-nya, string nama, string tempat tanggal lahir. Mengapa kita menggunakan string? Karena kita bakalan menggunakan angka dan huruf, makanya kita menggunakan string. Dan di atas kenapa kita hanya menggunakan integer, ya name ya cuma angka aja. Untuk string tanggal lahir, jenis kelamin, prodi, agama, status perkawinan, pekerjaan, keluarga negaraan, masa berlakunya. Lanjut integer main. Nah, ini cuman untuk judulnya aja. Program cout, program C++ pointer pada struk kartu mahasiswa. Cout nama Hafizul Khair, nama saya sendiri. Cout name itu name saya 18/10/14. Nah, ini dia. Isi data mahasiswa. Nah, di sini kita disuruh mengisi data mahasiswanya, identitas kartunya, yaitu kartu name sama dengan 18/10/14, namanya nama saya, nama Hafizul, tempat tanggal lahir Batam 22 bulan 12 1999, kelamin laki-laki, teknik telekomunikasi Islam, dan perkawinan belum kawin, pekerjaan mahasiswa, keluarga negaraan WNI, dan masa berlakunya tanggal 21 bulan 0 2021. Nah, variable pointernya di sini kita menggunakan pointer. Ini dia. Kita menggunakan pointer. Inti dari program ini pointer ini identitas sama dengan kartu. Nah, di bawah ini kita suruh cout nomor induk mahasiswa, bakalan keisi ntar name yang di atas itu 18/10/14, dan nama yaitu nama saya itu di atas tadi Hafizul Khair, tempat tanggal lahir ya sesuai yang di atas, jenis kelamin, prodi, agama, status kawinan, pekerjaan, keluarga negaraan, berlaku hingga ya masa berlakunya. Nah, program yang ini tadi akan mengeluarkan isi dari yang ini. Berarti alamatnya akan sama yang di bawah ini. Yang ini yang menanyakan, yang mengisikan yang ini. Nah, itulah kegunaan pointer yang sama kita ketahui mempermudah para programmer untuk bekerja. Tidak perlu melakukan 2 kali kerja, ya cuma sekali aja memiliki alamat yang sama. Itulah pointer. Untuk jenis programnya sendiri, outputnya sendiri gini. Nah, gini. Oke. Tampilan programnya, outputnya. Nomor induk mahasiswa 18/10/14.
Nama saya Hafizul Batam, laki-laki, teknik telekomunikasi, Islam, kawin mahasiswa WNI, tanggal 21 bulan 2020. Jadi program yang kita gunakan itu tidak ribet, hanya menggunakan satu kali saja, tidak berulang kali atau dua kali menulisnya. Jadi pointer sangat berguna sekali untuk mempermudah pekerjaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, atau program yang saya bikin, walaupun sederhana tapi sangat membantu sekali. Jangan menilai sesuatu dari kesederhanaan, tapi nilailah dari bentuk bagaimana cara bikinnya. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan, karena kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.